Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 16 akan mempresentasikan tentang teknik analisa malware. Saya sendiri Safiatur Rizkiyah dan ada teman saya Imratul Azizah dan Sylvia Adinda Ahmad Pratama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan presentasi pertama kepada Imratul Azizah. Untuk IIM saya persilahkan. Baik, terima kasih. Budaya internet adalah budaya yang muncul akibat penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Nah, munculnya budaya ini menjadikan masyarakat ketergantungan terhadap internet. Jadi, seiring perkembangan budaya internet, maka peluang kejahatan dalam dunia cyber akan semakin besar. Analisa malware ini penting untuk mendeteksi program berbahaya di file elektronik. Analisa malware sangat penting untuk merancang strategi keamanan yang efektif. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih malware ini apa? Nah, saya jelaskan ya sedikit. Malware adalah sebuah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang bisa menyusut dan merusak sebuah komputer. Malware ini dibuat khusus agar tersembunyi sehingga bisa menetap dan berada di dalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi, malware ini bisa menginfeksi komputer atau masuk melalui email, hasil download, dan program yang terinfeksi. Next. Analisa malware adalah suatu aktivitas yang kerap dilakukan oleh sejumlah praktisi keamanan teknologi informasi untuk mendeteksi data yang bertujuan jahat dalam sebuah file elektronik. Analisa ini penting untuk dilakukan karena malware sering diselundupkan melalui file-file umum dan populer seperti dokumen, PDF, dan lain sebagainya. Sehingga jika pengguna awam mengakses dan membukanya, akan langsung menjadi korban program jahat seketika. Kejadian seperti ini sempat viral kemarin karena banyak yang menjadi korban. Next. Tujuan melakukan analisa malware ini yaitu untuk mengetahui karakteristik malware serta target apa dari serangan malware tersebut. Next. Metode analisis pada umumnya terdapat dua jenis metode analisis, yaitu analisis dinamis dan analisis statis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofiatur Rizkiyah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik yang digunakan untuk analisis sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis statis. Analisis statis itu analisis yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung source code malware tanpa mengeksekusi malware tersebut. Jadi kalau di dunia nyata itu semacam kayak intel ya teman-teman, hanya mengawasi saja, tidak ikut bertindak. Next. Di sini ada beberapa teknik analisis statis. Yang pertama di sini ada teknik deteksi. Teknik ini menggunakan pencocokan pola atau string atau teknik fingerprint. Jadi hanya orang-orang yang cocok dengan pola itu saja, tidak bisa sembarang orang. Dan yang kedua itu ada teknik deteksi heuristik. Teknik heuristik ini memudahkan untuk mendeteksi varian baru varian baru dari malware yang semakin banyak jenisnya. Jadi hanya untuk mendeteksi saja ya untuk heuristik ini. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari analisis statis. Untuk kelebihannya di sini ada analisis itu bisa cepat dan aman untuk pengumpulan struktur kode program
di bawah pemeriksaan. Jadi struktur kode program itu sudah aman di bawah pemeriksaan. Nah, untuk yang kedua itu ada kekurangan. Kekurangannya itu bisa merugikan analisis statis source code. Sumber sulit diketahui karena masih banyak aplikasi yang tidak menyediakan untuk melakukan analisis statis. Nah, peneliti itu harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang bahasa assembly dan juga harus memiliki pemahaman yang sangat tinggi ya teman-teman tentang fungsi dari suatu sistem operasi. Next. Yang kedua di sini ada analisis dinamis. Analisis dinamis ini metode yang biasanya menggunakan software seperti VirtualBox. Sehingga apabila malware yang dieksekusi tersebut merusak sistem, maka sistem utama tidak mengalami kerusakan akibat malware yang dijalankan. Next. Untuk kelebihannya dapat dengan mudah mendeteksi suatu malware yang tidak diketahui hanya dengan menganalisis perilaku dari suatu program atau suatu aplikasi. Nah, untuk kekurangannya di sini ada kekurangan dari analisis dinamis di sini membutuhkan waktu yang yang waktu untuk melakukan eksekusi suatu program atau aplikasi menjadi lama dan tidak aman. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga analisis ini gagal untuk melakukan pendeteksian multipath malware kalau terlalu lama. Itu kekurangannya. Next. Di sini ada jenis-jenis malware. Yang pertama itu ada virus. Nah, virus itu software yang menyebar di sebuah sistem komputer yang mengganggu kinerja sistem. Nah, virus ini juga dapat merusak atau menghapus data yang ada pada hard disk. Nah, virus tersebar dari Dari lampiran email, unduhan dari internet ya. Terus yang dapat mengakses ke sistem lokal. Yang kedua ada worm. Worm itu tidak menginfeksi data atau program, tapi ya menduplikat dirinya untuk menyusup komputer yang ke komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer. Jadi istilahnya ini kayak parasit. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse itu software berbahaya yang bisa merusak jaringan sama perangkat sistem. Yang keempat ada rootkit. Rootkit itu jenis virus yang sulit dideteksi dan dihapus. Virus ini menyembunyikan dirinya di dalam sistem operasi dan dapat memberikan akses ke komputer bagi hacker yang memanfaatkannya. Yang kelima itu ada spyware. Spyware itu mengintai atau memata-matai data diri dari komputer atau isi komputer dan mengirim datanya ke orang lain. Jadi ini spyware ini sangat jahat ya teman-teman. Yang keenam ada adware. Adware itu virus yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan komputer. Jadi kalau semisal teman-teman mendapatkan sebuah iklan di sebuah web atau apapun itu, misal teman-teman ingin mendownload sesuatu terus dibawa ke halaman iklan ini, iklan itu, iklan C, iklan B, itu kalian lebih baik jangan diterusin karena seperti itu juga semacam jebakan ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Sylvia Adinda. Untuk Sylvia Adinda saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian malware model analisa. Model analisa pada dasarnya malware adalah sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan tertentu dengan menggunakan logika dan algoritma yang relevan dengannya. Malware analisis mengidentifikasi bagaimana cara malware tersebut bekerja,
fungsionalitas malware dan bagaimana cara mendeteksi serta pencegahannya yang paling efektif terhadap suatu malware. Jenis analisanya itu ada 3. Yang pertama itu surface analysis, yang kedua runtime analysis, yang ketiga static analysis. Nah, yang pertama itu ada surface analysis. Surface analysis adalah suatu kajian pendeteksian malware dengan mengamati sekilas ciri-ciri khas sebuah file program tanpa harus mengeksekusinya. Di bawah ini sudah ada contoh-contohnya, dan di samping ini sudah ada gambarnya. Contoh dari surface analysis yaitu yang CFF export. Selanjutnya ini yang kedua ada runtime analysis. Runtime analysis dengan surface analysis yaitu keduanya sama-sama berada dalam ranah mempelajari ciri-ciri khas yang selayaknya ada sebuah program yang normal. Itu contoh aplikasinya, pendukungnya ini ada di bawah ini ya. Dan di samping ini contohnya dari runtime analysis yaitu yang Wireshark. Nah, yang ketiga ini static analysis. Analisis statik adalah sebuah proses awal dalam penentuan file terduga malware sehingga didapatkan ketetapan analisis bahwa file yang terduga menjadi file yang mempunyai kode berbahaya atau disebut malware. Di sini juga ada aplikasi pendukungnya. Nah, di sebelah ini juga analisnya yang OllyDbg. Hasil dari sebuah analisis itu membantu dalam mengidentifikasi jenis malware, menganalisis potensi dampaknya, memberikan saran dalam menangani dampak negatif, dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi sistem dari ancaman serupa di masa depan. Melalui penggunaan teknik ini, pelaku keamanan siber dapat mengembangkan strategi pelindungan yang lebih baik dan respon yang lebih efektif terhadap ancaman keamanan yang sudah dikembangkan di dunia digital. Jadi, kesimpulannya adalah hacker memanfaatkan celah untuk menyebar malware ke komputer. Kesadaran dan pemahaman tentang malware itu penting. Analisis malware mendeteksi program terinfeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini sedikit kata-kata dari kita. Saya kembalikan kepada Saudari Rizka. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu ya yang bisa kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Tidak luput dari kata maaf saya ucapkan dan teman-teman saya